Sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan kitab, ya, yakni dari kitab Hadis Arba'in fil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Atau yang terakhir kita sudah bacakan hadis yang ke-21, ya, dan sekarang kita masuk hadis ke-22. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits tsani wal 20. Ya, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari, ya, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang kunyahnya adalah Abu Abdullah. Jadi dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Disebut Al-Ansari karena dia adalah orang dari kalangan Ansor, ya, sahabat Nabi dari kalangan Ansor, yaitu, ya, mereka yang, ya, merupakan penduduk Madinah yang menolong atau menyambut kehadiran kaum Muhajirin dari Mekah, ya. Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma disebut dengan doa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni meridhai Jabir dan ayahnya Abdullah. Ya, Abdullah ini juga sahabat Nabi, ya. Ya, dua-duanya sahabat Nabi sehingga didoakan keduanya. Kemudian beliau menerangkan, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, faqala, dia berkata, ya, laki-laki itu berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya, karena dia, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah SAW apabila aku mengerjakan sholat yang wajib, ya, sholatul maktubat, sholat wajib itu sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram. Walam masjid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal itu. Tidak menambah apapun selain itu. Maka adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Faqala, maka berkata, yakni Rasulullah SAW, na'am, ya. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab beliau Sahih Muslim. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, hal yang merupakan kemudahan dalam Islam. Ya. Yakni bahwa seorang dapat meraih keselamatan, ya, dengan menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ya. Sesuatu yang sebenarnya mudah. Ya, asalkan seorang hamba menunaikan yang wajib, apa yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di sini dicontohkan dengan sholat 5 waktu, sholat wajib, puasa Ramadan, yaitu juga merupakan, ya, ibadah yang wajib. Nah, kewajiban ini dikerjakan, kemudian dia menghalalkan yang halal. Artinya sesuatu yang Allah halalkan tidak diharamkan, ya, tidak kemudian dihukumi haram olehnya. Yang halal, ya halal, ya, sesuai dengan apa yang Allah halalkan, apa yang Rasulullah SAW halalkan. Begitu pula yang haram, apa-apa yang merupakan hal yang diharamkan, yaitu dia haram. Ya. Dan maksudnya adalah tidak sekedar mengakui atau meyakini yang halal itu adalah halal, yang haram adalah haram, tapi juga apa yang halal, ya, itu boleh dikerjakan, ya, dan kalau itu merupakan kewajiban adalah dia, ya, menunaikannya,
Begitu pula apa yang haram, dia akui sebagai hal yang haram, tapi juga dia tinggalkan. Tidak hanya sekedar mengakui itu haram, tapi dia kerjakan, tidak. Tapi dia mengakui yang haram dengan ya sekaligus meninggalkan hal yang haram tersebut. Nah, bagaimana kalau tidak menambah selain itu? Ya, hanya ya disebutkan bentuk kewajiban yang dia tunaikan maupun ya menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram saja. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ya, ya dia akan masuk surga. Ya, meskipun ya hadis ini tidak bermaksud untuk meremehkan amalan-amalan sunnah. Tentu amalan sunnah punya banyak keutamaan ya, tetapi di sini hanya menegaskan bahwa keselamatan seorang hamba itu berada pada ya hal yang berkaitan dengan meninggalkan kewajiban, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya, ya dikatakan melakukan yang haram berarti meninggalkan apa yang diharamkan. Syahadat, nih, kalau syahadat ini ikrar ya, keyakinan, bukan bukan sesuatu yang perlu disebutkan sebagai amal karena dia adalah ya ucapan lisan kita sebagai bentuk keyakinan ya. Dan kemudian yang kedua adalah sholat. Dan setelah sholat ya, sholatnya tentunya sholat 5 waktu dan itu yang wajib. Kemudian puasa, dan puasa adalah puasa Ramadan yang wajib. Nah, bagaimana dengan zakat? Zakat juga wajib, tetapi ini kan ya ada kriterianya, yaitu wajib bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria, ya sudah mencapai nisab dari hartanya dan mencapai atau selama haul ya masa 1 tahun ya, dan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pahami dari masalah zakat. Artinya tidak semua orang, ya, tidak semua orang ya mengeluarkan zakat. Hanya orang yang memang sudah memenuhi kriteria dibebankan kewajiban zakat kepadanya. Nah, lebih-lebih lagi ke rukun Islam yang kelima yaitu haji. Ya, haji jelas ibadah yang hanya dibebankan kepada orang yang mampu, baik mampu secara finansial, mampu juga secara ya kondisi fisiknya, kesehatannya, dan juga keamanan dalam perjalanannya. Ya. Oleh karena itu hanya disebutkan di sini sholat dan puasa Ramadan. Yang semua orang bisa. Ya kecuali kondisi darurat atau kondisi ya sakit yang memang tidak mampu ya. Itu pun ya ada ya apa namanya syarat-syarat untuk dipenuhinya ya dengan cara-cara tertentu. Nah, jadi ini adalah hal yang paling uh, fundamen ya, yang paling dasar. Yang dengannya apabila kita jalankan kewajiban dan kita jauhi larangan, ya itu sudah masuk kita dalam kategori orang yang bertakwa. Ya, karena orang bertakwa itu definisinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Meskipun tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Karena namanya sunnah itu adalah nawafil, tambahan. Ya, meskipun tentu saja nggak boleh kita remehkan sekali lagi, karena itu akan bermanfaat untuk sesuatu yang mungkin menutup kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib kita. Tapi secara pokoknya kewajiban ya yang kita lakukan, kita tunaikan ya dan menjauhi larangan-larangan apa yang diharamkan itu sudah mencukupi untuk bisa menghantarkan seorang ke dalam surga. Selama semua dikerjakan sesuai dengan syaratnya. Itu apa? Ikhlas karena Allah dan shawab, yakni benar dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, ya kalau dua ini nggak terpenuhi, ya sia-sia juga apa yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah tersebut. Ya. Jadi ini ringkas tapi ya kalimat ya khususnya pada bagian ahlal tul halal wa haram tul haram ya. Aku menghalalkan yang halal, yakni menganggap halal apa yang Allah halalkan, dan wa haram tul haram aku menganggap haram apa yang Allah haramkan. Itu maksudnya juga tentunya tidak melanggar batas syariat antara yang halal dan yang haram ya. Ya, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Kita sudah pernah baca hadis itu. Yang halal jelas, yang haram jelas ya. Tinggal bagaimana kita ya tetap berada dalam koridor ya
apa-apa yang dihalalkan. Jangan sampai keluar batas sehingga masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, dan jangan pula kita berusaha atau ya memasuki area yang ya di situ kita bisa saja termasuk ya atau terjatuh kepada hal-hal yang haram. Ya, yaitu perkara-perkara yang syubhat, ya, area-area yang abu-abu yang dikhawatirkan jatuh kepada keharaman. Ya. Jadi ini ya termasuk komitmen terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, komitmen untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Nah, baik ya. Jadi demikian yang bisa kita dapatkan faedah dari hadis ke-22 ini. Di awal sudah kita katakan ini adalah sebuah hal ya tentang Islam yang menunjukkan kemudahannya. Islam itu adalah agama yang mudah, ya, tidak memberatkan, tidak mengharuskan kita mengerjakan ibadah-ibadah yang bermacam-macam kecuali yang pokok-pokok saja. Selebihnya kalau kita masih punya waktu, punya kesempatan, punya tenaga, ya, dan hal-hal yang memungkinkan, kita lakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, nawafil. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Jangan sampai kita banyak melakukan hal-hal yang sunnah, tapi kita tinggalkan yang wajib. Nah ini yang ya justru ya bisa membawa kita kepada ya apa kondisi yang menyeret kepada ya, adab atau siksa karena kewajibannya justru tinggalkan meskipun menjalankan banyak yang sunnah. Ya, kita masih ingat tentang cerita orang atau di hadis seorang wanita yang menjalankan banyak ibadah sunnah. Ya, tidak hanya yang wajib dia kerjakan tapi juga yang sunnah. Tapi ada kewajiban yang dia luput atau dia tinggalkan atau bahkan dia langgar, yaitu apa? Ya, akhlak yang buruk kepada tetangganya. Ya, mengganggu ya tetangganya. Ya, bersikap buruk sehingga menjadikan hubungan dengan tetangganya itu menjadi bermasalah. Nah, padahal hubungan dengan tetangga itu wajib untuk dijaga. Ya, ini kewajiban yang kadang dilalaikan, ya. Kewajiban yang kaitannya dengan interaksi dengan sama manusia, kadang-kadang kita ya melalaikannya, ya. Uh, menganggap itu tidak penting atau ya meremehkannya. Padahal ini termasuk kewajiban yang nggak boleh kita ya kemudian ya tinggalkan atau kita melanggarnya. Ya, meskipun kita melakukan banyak ibadah sunnah, kalau kewajiban seperti ini kita langgar sama saja. Ya kata Nabi SAW, ya finnar, dia termasuk ahli neraka. Amalan sunnah itu hanya penyempurna amalan wajib. Kalau amalan wajibnya aja tidak dilakukan, apa yang mau disempurnakan kan gitu. Ya, dia menjadi penyempurna kalau kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Amalan sunnahnya itu penyempurna saja. Ya, jadi orang yang hanya melakukan ibadah sunnah tapi wajib ditinggalkan, ya apa yang mau dia sempurnakan sedang kewajibannya tidak ada, ya. Nah, jadi jalan menuju surga itu sebenarnya adalah merupakan jalan yang jelas, ya, jalan yang sederhana, ya, mudah, jelas dan sederhana, ya. Masalahnya adalah ketika kita tidak konsisten, ya. Kita sudah tahu tapi tidak konsisten untuk tetap di atas jalan tersebut, ya. Sehingga menjaga yang wajib ini mestinya yang lebih kita utamakan daripada memperbanyak yang sunnah. Jadi kalau waktu kita terbatas misalnya untuk melakukan suatu ibadah, ya minimal yang wajib kita jalankan. Ya, jangan kita ya khawatir dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sementara yang wajib justru kita tidak pedulikan. Kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, walaupun itu hanya kewajiban saja, ya yang nampaknya sedikit misalnya, tapi rutin kita lakukan terus-menerus, ya, dan konsisten kita lakukan, ya, itu lebih cintai Allah, lebih baik daripada kita melakukan banyak amalan, ya, termasuk amalan sunnah, ya, tetapi justru banyak hal yang wajib yang kita tinggalkan. Ya. Nah, jadi demikian, semoga bermanfaat ya. Wallahu taala alam. Ada mau ditanyakan? Ustaz mau tanya, kalau puasa itu tidak boleh memasukkan apa-apa ke lubang-lubang di tubuh kita gitu ya? Betul Pak? Iya. Kalau wudhu kita berkumur gimana Pak Ustaz?
kan tidak sampai ke dalam. Itu hanya di bagian ya apa namanya masih batas ya apa rongga hidung dan juga mulut ya itu juga tidak sampai ke dalam. Tetap Berarti disunahkan istinsyak ya apa intinsyar ketika wudhu maupun kumur, tetapi usahakan tidak sampai berlebihan. Maksudnya diusahakan tidak sampai masuk ke dalam. Ya, berarti tetes mata gitu juga boleh ya Pak Ustadz? ya nggak apa-apa. Selama itu memang untuk ya hal yang kita butuhkan dan bukan sesuatu yang sifatnya ya apa namanya ya menghilangkan haus atau mengenyangkan. Ya, Kalau wallahu alam. berenang, eh, Pak Ustadz, Putus ya. kalau berenang boleh nggak Pak Ustadz puasa? Berenang boleh. Boleh nggak ada larangan berenang ya. Selama kita bisa jaga nggak ada air yang tertelan. Ya. Jadi Selama masuk tidak ada air yang air tertelan. masuk kuping gitu boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, selama itu bukan hal yang memang kita sengaja untuk masukkan ya. Namanya berenang ya. Mungkin ada yang ya sedikit ya apa namanya ya masuk ke dalam atau apa selama bukan lewat mulut masuk sehingga ya tertelan seperti kita minum ya. eh Ya sama seperti kita mandi sebetulnya ya. Ya mungkin ketika kita mandi pun ada air-air yang masuk selama kita jaga tidak masuk ke dalam mulut kita ya. Apa maksudnya ke dalam rongga ya setelah mulut kita ya baik ke dalam ya tertelan. Nah itu yang ya dilarang kecuali nggak sengaja ya. Nggak sengaja artinya sudah berusaha tapi nggak sengaja ya masuk ya. Bukan mau minum airnya gitu kan ya Pak Ustadz? Iya, yang penting dijaga saja ya. Nah, secara asalnya sih nggak apa-apa, insya Allah. Wallahu alam. Oke Pak Ustadz. Ya baik, ya mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang sudah kita sama-sama kaji dari hadis ini. Ya, wallahu taala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.